Nah terus tapi susunya habis, tangan saya nih yang ini, yang kanan ini digigit aja sama dia. Nah darah saya disedot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat misteri dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel kami. Channel kami akan menyajikan kisah-kisah misteri berdasarkan pengalaman pribadi. Malam ini kita udah kedatangan narasumber kita. Langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bang El. Waalaikumsalam. Gimana kabar ya? Alhamdulillah baik. Kira-kira pengalaman mistis apa nih yang mau Anda ceritakan malam ini? Cukup banyak ya, dari tahun 2012. Pada saat itu kan emang lagi gencar-gencar tuh zamannya saya ya. Yeah. Pada lagi jati diri buat apa, ini muka kebalan tubuh gitu kan. Untuk apa ya, buat sosokan lah, buat sosok jago gitu kan. Nah pada saat itu saya dianjurin nih sama temen nih, diajak lah ya kan. Diajak sama temen ke suatu tempat, ya kan, suatu tempat. Saya nggak bisa nyebutin tempatnya gitu kan. Nah di situ saya diajak ke sama, ya saya panggil gurunya Abah lah namanya gitu kan, saya sebutnya Abah lah gitu. Nah di situ saya belajar ya kan. Di sana saya datang, pas pertama kali saya datang itu nggak langsung diajarin apa-apa. Saya di sana itu dibilang ya mondok 7 hari lah gitu kan, mondok 7 hari. Awal datang itu saya disuruh mandi nih, disuruh mandi dulu tuh. Tahan dulu banget ceritanya. Oke sahabat misteri, jangan kemana-mana, pantengin terus channel kami, dan jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, share, and comment. Aktifkan loncengnya agar sahabat misteri tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel kami. Dilanjut Bang El ceritanya. Ya pada saat itu kan saya mandi tuh, mandi kembang. Itu pada malam Jumat Kliwon. Emang datangnya sih hari Rabu ya. Emang di prosesnya tuh malam Jumat Kliwon tuh, mandi kembang tuh saya. Mandi kembang terang bulan lah. Jadi di apa, suatu tempat, rumahnya emang di tengah-tengah hutan sih ya. Tengah hutan. Nah, terus saya mandi kembang tuh, mandi kembang terang bulan di lapang lah, luas tanah itu mah nggak ada pepohonan, apa terang bulan kan langsung. Nah di situ saya mandi nggak pakai apa, cuma pakai kain batik doang, dililitin kain batik, kain batik, dimandiin kembang. Nah dari situ tuh asal muasal saya yang apa, menemukan hal-hal yang ngeganjal kayak apa, pas saya mondok sering melihat hal-hal yang gaib. Mungkin dari pas pemandian itu ya ngebuka apa, mungkin ya firasat saya gitu kan, ngebuka apa, portal gitu, dimensi ya, gitu. dimensi dunia manusia dengan alam-alam gaib gitu ya. Jadi kita disatukan dengan alam gaib gitu. Ya mungkin bisa jadi seperti itu gitu kan, itu asumsi dari saya gitu. Itu pas saya mondok tuh malam pertama di sana itu sering lihat hal-hal gaib itu. Pertama sosoknya hitam tinggi, itu pertama kali saya melihat hal yang gaib. Tapi nyata ya, nggak bentuk sekelebatan tapi nyata, ya, sosok. Nyata bentuknya tuh nyata, ada gitu, ada depan muka saya itu ada gitu. Terus saya kan kesana kan sekitar 8 orang, 8 orang kesana, berangkat kesana tuh 8 orang. Nah tidurnya tuh ada sekat-sekatan kamar, sekat-sekatan. Nah pada saat malam pertama di sana itu, ya itu saya ngeliat sosok itu depan kaki saya nih. Jadi kan saya tidur centang, depan kaki saya itu tiba-tiba sosok tinggi. Itu pertama kali itu saya kaget gitu, saya kaget gitu. Astagfirullah, ini apa nih, saya bilang gitu kan, ini apa nih. Tapi saya nggak bisa apa, nggak bisa minta tolong nih, Nge-freeze gitu ya. Nge-freeze itu, nggak bisa minta tolong ke teman-teman saya yang sebelahnya nih. Cuman kaku, diem, mati, untuk itu cuman di hati saya cuman istighfar
istighfar Tapi dulu. itu di situ apa sih kegiatannya itu yang dibagi di sana? Nah, di situ saya belum tahu tuh. Cuman saya kan diajak nih sama teman saya nih, belum tahu kegiatan-kegiatan awal muasalnya nih kayak mau apa nih gitu. Cuman diajak aja ikut aja deh, ya udah ikut. Ternyata di sana kayak pondok kayak paguyuban gitu. Nah, di situ emang niatnya dari rumah tuh emang pas diomongin dari rumah tuh emang niatnya mau buat so jago lah ya kan, buat kebal tuh apa gimana gitu. Sompral. Oh, di sana kan ya kebatinan lah, ilmu kebatinan paguyuban kayak ilmu kebatinan gitu. Nah udah gitu yang malam keduanya tuh saya disuruh nelan pelor nih, nelan pelor sama air, nah sama kertas di air tuh, kertas mau warna kuning di depan air, tuh larut air, Itu ada kertas tulisannya gitu. ada tulisan Arabnya. Saya juga nggak Arab. tahu tuh Oh, Arab, tulisan Arab, cuman nggak tahu tuh tulisan Arab apa gitu kan. iya. Apa itu entah Tapi dari Anda mana. mengenal itu tulisan Arab. Oh, taunya Arab aja gitu kan. Nggak tahu itu dari Al-Quran, Maknanya. nggak tahu itu dari apa gitu. Mungkin tulisan Arab aja, maknanya juga nggak tahu gitu. Ditaruh apa dalam gelas, tapi itu kertasnya larut tuh. Kita larut. Nah, Wah, bisa begitu ya? kayak udah kayak apa? Garam aja diaduk larut tuh gitu, hilang Smart. gitu aja. Terus saya minum tuh sama pelor itu. Minum. Nah, mondok selama 7 hari ada kegiatan zikir. Ya saya pikir ya semuanya biasa gitu, karena kan aktivitasnya ya Dikemas dikemas dengan apa Islami agama, gitu ya. Islami lah gitu, agama yang ya religi gitu kan. Jadi nggak ada kecurigaan Nggak gitu ada ya. curiga sama Ternyata. sekali. Ya udah saya bilang udah sambil berjalan tuh selama 7 hari. Nah pas saya mau pulang tiba-tiba ada yang nyerang saya nih. Saya juga kaget itu tuh, tiba-tiba nggak ada rencana atau Nggak ada skenario gitu. nggak ada skenario gitu. Saya mau Tiba-tiba. pulang udah pamitan, bacok saya nih ini. Pakai Asli ya. asli Oh, masih pakai pedang biasa apa Sajam. sajam lah gitu kan. Dibacok saya sini, tapi nggak ngerasa apa-apa, itu. dan Ya, tidak kayak, mengakibatkan keluar darah gitu. nggak apa-apa, nggak, saya juga ngerasain nggak ngerasa apa-apa, kayak dipukul kayak busa gitu doang. Rasain jadi kaget doang, cuman kaget ya apa nih gitu. Padahal itu beresiko ya. Padahal Ketika itu gagal, nah, itu fatal itu. fatal itu. Terus saya pas saya mau ngomong ke Abah soal itu, ternyata emang tes ujian akhir. Pantas tanda udah siap dipergunakan ilmunya Ya, itu. sudah siap dipergunakan, sudah siap lepas lah dari Dilepas dari paguyuban. Nah, dilepas. Saya tuh balik terbang ke kampung halaman saya. Di situ saya pernah tabrak tuh. Jadi ternyata ilmu itu nggak cuma dari Kebal sajam, tapi sajam, cuman benturan-benturan lain kayak benda keras. Saya pernah kecelakaan di Jakarta ya. Saya pernah kecelakaan itu, saya keseret mobil. Banget itu. Seret mobil ya itu tuh. Saya masuk kolong kan. Kalau bumper servis tinggi ya, Ngeri banget itu. agak tinggi ya bumper servis ya. Itu saya masuk kolong tuh, seret, motor saya hancur, tapi alhamdulillah ya nggak kenapa gitu. Di situ saya makin yakin. Anda jadi tambah yakin, menambah sugesti bahwa tidak akan berakibat apa-apa ya. Iya. Apalagi Anda cuma sekedar tawuran ya. Iya, makanya di situ saya makin tambah yakin, wah, ini ilmu boleh juga nih, gitu kan. Ilmu boleh juga nih. Nah, terus makin saya wah, perkuat aja nih. Banyakin aja nih bacaannya. Biar apa? Biar makin kuat. Itu di alam bawah sadar tuh ya udahlah, ayo. Jadi Anda ngerasa ini selalu membawa kebaikan gitu. Dan Anda nganggapnya kayak sebuah pemberian gift. Iya. Dari Tuhan gitu kan. Jadi dari situ mulai yang kebawa nggak lillahi ta'ala lagi. Jadi tujuannya udah beda. Iya. Karena dari awal pun udah salah ya. Dari awal udah salah.
mau diapain Karena juga hanya dari awalnya udah salah. hanya niat untuk kekebalan. Nah, kebetulan nah di situ udah mulai mau melebihi overpower lah gitu kan, mau lebih dari yang biasa-biasa aja itu. Nah dari situ, lepas dari situ terus saya belajar ke pengobatan. Anda menambah jalur gitu Nambah jalur dari sekedar kebal, dari kebal ke Anda pengobatan, ada pengobatan juga. Jadi saya pengen banting setir gitu. jadi saya pengen kayak menguasain semua bidang kalau guru gitu kan. Bisa kayak Tapi dari guru yang sama atau beda guru? beda guru. Oh, Beda beda guru. ya ini, jadi lokasinya Ini pun beda. lokasinya beda. Kalau ini juga sama di luar kota, cuman beda guru. Oh, berarti Sama beda guru. lebih dari satu gurunya ya. Iya, saya ini pengen merasa ilmu kekebalan ada, ilmu pengobatan ada, ilmu kayak penglihatan itu ada. Saya pengen nguasain itu semua. Menerawang gitu maksudnya. Iya. Saya pengen kuasain tuh. Anda niatnya buat apa itu? Apa buat nolong orang? Jadi pengen pada saat ini pengen punya aja. Pengen punya aja. Buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga. Kan pada saat itu kan emang nggak ada naluri atau niatan buat gua harus Iya. jadi orang pinter nih, gua harus jadi kedepannya harus jadi orang yang sakti nih gitu. Jadi nggak Bukan ada jadi pahlawan buat orang gitu. Jadi niatnya hanya pengen sebagai menguji diri sendiri kalau saya punya ini gitu ya. Iya, buat ujian aja gitu. Ini pengobatan tuh. Dan lagi-lagi metodenya sama tuh. Ya jikiran, wiridan, dan dia Masih belum sadar juga itu ya. masih belum sadar Bahwa dari zikir itu bisa mengundang hal negatif ya kalau salah niat. Bener ya. Padahal zikirannya sama itu. Jikiran sama, diambil seperti dari yang kita udah dari potongan-potongan ayat, Al-Quran, Asmaul Husna gitu. Semua bener kan, cuman lagi-lagi Niat. tergantung niatnya. Iya benar. Kalau niatnya udah salah, mau itu bacaannya bener, niatnya salah tetap Iya. bakal nggak bener itu. Sama aja kayak orang mau bersuci tapi pakai air comberan gitu ya. Iya bener. Niatnya lagi ya kan. Ya udah gitu saya belajar nih. Terus saya cukup lama sih belajar ilmu pengobatan itu. Sampai ada teman saya di sini, dia asal muasalnya ini bisa ngeliat hal-hal yang gaib, bisa nerawang. Nerawang itu maksudnya Anda secara visual Anda bisa melihat kejadian. Iya, bisa ngeliat kayak apa? Langsung gitu seperti kayak ada orang kehilangan. Anda bisa lihat pelakunya. Bisa, itu kayak layar. Visualisasi gitu. Kayak layar itu. Bentuknya kayak layar. Kayak teman saya sakit, dibawa ke rumah sakit. Itu divonis dokter itu lumpuh total. Sampai mamanya itu ngucapin, barang siapa yang bisa nyembuhin anak saya, orangnya mau minta apa aja saya kasih. Sampai segitunya Karena kayak sayembara ya. Kayak mamanya udah putus asa karena udah gitu kan, mana-mana berobat pasti. Mana-mana udah nggak hasilnya ya sama. Dokter vonis itu lumpuh total, anaknya udah nggak bisa jalan. Jadi Anda bisa tahu kejadian padahal Anda nggak di situ. Anda bisa tahu kalau ini non medis gitu. Ya non medis, karena di situ pas saya datang ke rumahnya kan dapat kabar dari teman, si dia nih lagi sakit nih, yuk kita jenguk yuk gitu kan. Awalnya cuma jenguk. Pas saya kesana tuh kakinya dilihat ular. Anda ngeliat dia, tapi ular pasti goib ya. Ularnya kayak Anda doang yang bisa lihat. Jadi ya di situ ya kecurigaan. Saya doang yang lihat, ya sebenarnya tanpa sadar ya mereka itu ngeliatnya ya sakit. Di situ saya nggak mau mendekat tuh. Kenapa? Ya karena ularnya merhatiin saya. Jadi ularnya ngelilit, kepalanya tuh kayak mengarah ke Anda. Paling manusia, bukan ular-ular biasa. Itu kepalanya manusia, siluman masih. Bisa jadi siluman. Bisa jadi, karena kan ya saya tahunya itu
pada saat itu kan tahu setan aja udah kan jin gitu tahu gitu Iya. nggak tahu nih jenis makhluk apa, oh ini jenis Taunya apa gitu, taunya setan. tahu setan nih gitu kan. Tuh paling manusia dia matiin saya, mungkin dia sadar kali ya. Iya, Anda bisa Ya di situ dia sadar, mana orang kayaknya bisa ngeliat nih gitu kan. dia terancam kehadirannya. Terancam lah, terus saya bilang sama ibunya, saya cuman nggak kesana ke apa buat nyaranin apa ke dukun atau apa, saya nggak nyari ke sana. Saya bilang, Bu, ini anaknya, mohon maaf ya Bu, tadi saya nggak sengaja lihat anaknya dilihat ular. Saya bilang gitu kan, ibunya shock dong, kaget. Mas tahu dari mana? Ya. Mbak manggilnya, saya lebih tua dari teman saya nih kan, teman manggilnya Mas gitu kan. Mas tahu dari mana gitu kan. Tadi saya nggak sengaja lihat kaki anak ibu itu dililit ular. Saya bilang gitu kan. Terus saya harus gimana nih gitu, dia bilang gitu. Coba Bu, ini saya juga spontan tuh, spontan gitu kan, spontan. Coba Bu, ambil air segelas Bu, teman dari keran aja, mau usah matang, ya, air mentah aja biasa. Nah, jadi cuma nyiam ini doang, tuh ular kayak kita tinggal panasan. Tapi efeknya juga ke anak itu, sakitannya, sakit itu karena itu juga, itu efeknya tuh, dia ngerasa sakit juga si anak ini, si nasi ularnya juga ngerasain sakit. Saya ngeliat gitu kayak udah kayak cacing kepanasan. Nah dari saat itu nggak lama, terus ibunya bilang, Mas Ern ini anak saya diapain? Dia bilang gitu kan. Oh, dia khawatir karena anaknya kesakitan gitu. Kesakitan, yang tidak tertahankan. Ya, si ibunya lihat ini, anaknya kesakitan. Itu aja yang dia tahu gitu kan. Nah, padahal itu bagian dari proses penyembuhan gitu. Menurut Anda? Menurut saya gitu kan. Saya bilang ambil air lagi, siram lagi. Nah itu perlahan kayak apa ya? Kayak coklat kepanasan lumer gitu. Jadi hancur, si siluman ini hancur nih, siluman ini hancur. Nah selang itu butuh 4 hari, alhamdulillah anaknya bisa jalan. Lagi-lagi apa ini? Saya makin yakin nih. Kesana dengan ilmu itu. Nggak nuntut hadiah itu, sayembaranya. Iya, saya nggak nuntut itu. Cuman ada ikhlas ya. Saya ikhlas karena itu teman saya sendiri gitu kan, sahabat saya dari kecil gitu kan, teman main dari kecil gitu kan. Itu cuman ya beliau ini sembuh gitu aja. Tapi di situ jadi buat yakin, wah ini ilmu mantap juga nih, ya kan, boleh nih dibacain lebih banyak lagi, biar apa, biar mantap lagi gitu kan. Nah saya baca lagi tuh, setiap saya baca di kamar lah, di dalam kamar saya tuh saya ngerasa nggak sendiri. Jadi Anda tuh makin peka gitu, makin peka, makin jadi ngerasa tuh Anda nggak sendirian saat di kamar. Anda ngerasa penuh. Dan Anda bisa lihat sosoknya tuh satu persatu. Di situ saya emang nggak ngelihat penuh ya, ngelihat semua. Cuman di sini pada saat itu saya cuman fokus wirid di situ. Ya udah, ruangan itu penuh. Saya nggak bisa kayak ngeliat, oh ini ada di sini ada pocong ini, oh di sini ada ini, oh di sini. Jadi nggak bisa ngeliat semuanya. Saya nggak cuma ngerasa di situ penuh, banyak banget. Jadi saya nggak sendiri di situ. Gitu. Makin saya hidup, makin jadi itu dari badan nih berat tuh, punggung saya berat tuh, kayak ada yang nimpah lah, kayak ada yang nindihin gitu kan, berat banget. Jadi semakin portal Anda kebuka, Anda merasakan kondisi Anda nggak normal gitu. Nggak normal, berat, mulai sakit tuh badan. Nggak nyaman lagi. Nyaman. Itu saya mulai sakit-sakitan, badan saya udah ketempelan daripada. Nah, ada yang bilang itu orang saya nggak kenal. Mas, saya ngeliat dari mata Mas nih, itu Mas orang bisa ya, begitu. Oh enggak, saya bilang bukan, saya cuma ikut-ikutan belajar aja, cuma saya bilang gitu. Dari situ mulai banyak yang menafsirkan tuh, banyak yang menafsirkan bla 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 segala macam gitu kan.
makin rajin lagi saya wiritan, makin rajin. Jadi di situ buat apa, mungkin saya diperdaya biar bukan lillahi ta'ala tapi Ya, makin negatif. berpikir negatif buat Rasa itu adalah anugerah. anugerah. Anda tertipu ya maksudnya. Itu Tapi Anda pakai kekuatan ini, itu pernah nggak untuk mecahin kasus? pernah waktu itu kan teman saya Ya, kehilangan uang, terus dia bilang, dia ngeluh sih, bawa asal muasal dia ngeluh, gue kehilangan duit nih, apalagi itu duit orang lagi, dia bilang gitu kan. Bilang di mana? Di kamar, terakhir gue nyimpen tuh di kamar, dia bilang gitu. Saya cuma bercanda kan, ada tuyulnya kali, Iya. dia bilang gitu kan. Saya cuma bercanda, ah lu ngaco kalau ngomong. Dia bilang, coba lu cari lagi, ada tuh di situ. Coba dicari kan, dicari sama dia, nggak ada. Lu inget terakhir naruhnya di mana? Jadi kan di kasurnya, nah di kepalanya itu ada tas tuh, dibuat bantalan dia, di atas itu ada tas hijau. Saya inget banget tuh warna hijau tas. Saya terakhir naruh uang itu di tas hijau tuh, dia bilang gitu kan. Coba dicari di situ, saya bilang gitu, di korek-korek sama dia, sampai dituang nih tasnya, itu nggak ada gitu. Nah dimasukin lagi, saya ngobrol lagi tuh, ngobrol sama dia, coba sini, gue yang cari. Saya ambil masnya, ada gitu. Apa khusus Anda aja langsung dapat, apa emang dianya aja kurang teliti gitu? Padahal kalau dibilang kurang teliti, tasnya udah dibalik, di situ nggak ada sama sekali, nggak ada duitnya. Itu kasus. Dan lagi-lagi saya makin yakin dengan ilmu itu. Ini ilmu mantep, bukan ilmu sembarangan. Oke, gue bakal rajin wirid Di lagi. umur Anda yang masih muda, pasti itu sebuah kebanggaan ya. Buat kebanggaan, wah ya kan, gue bakal jadi nih, ilmu gue mantep nih gitu kan. Tapi makin dorongan, ternyata selama Anda memprediksi itu selalu mendekati kebenaran, benar gitu, selalu tepat. Ternyata tepatnya itu sebenarnya itu tipu daya. Tapi Anda secara nggak langsung kan Anda udah menolong banyak orang. Benar, iya, saya menolong orang, cuma kan di dirinya saya sendiri. Oh iya benar. Jadi timbul kesombongan. Nggak nyaman juga ya. Anda bilang katanya udah mulai menurun kesehatan. Kesehatan udah menurun drastis dari situ, mulai sakit-sakitan, kesombongan mulai tinggi. Wah, terus gimana dengan gue bisa nolong orang? Wah, gue bisa dengan ibadah Anda itu? Ibadah pada saat itu makin rajin karena wiridannya juga diikutin dengan wiridan. Jadi nggak masalah tuh, soal 5 waktunya nggak masalah. Nggak ada masalah, semuanya berjalan lancar lah, seperti biasa gitu. Wiridannya juga makin rajin. Tapi ya itu kesalahan saya di situ kesombongan muncul itu. Wah, gue bisa nih, ya kan, gue bisa nerawang nih, terus gue bisa mecahin kasus nih, ya kan, terus gue bisa nolongin teman gue nih. Tapi jadi saya yang di situ tipu dayanya, saya nggak berpikir semua itu pertolongan dari Allah. Malah saya berasumsi ya semua berasal dari kerja keras saya selama ini, wiridan yang saya jalanin gitu. Jadi nggak lillahi ta'ala, salah itu gitu. Jadi saya saranin ya, untuk kalau mau belajar ilmu kayak gitu ya yang benar-benar aja. Terus Anda punya pengalaman apa lagi nih ketika Anda udah terbuka portalnya, Anda bisa melihat sesuatu yang di situ yang Anda sampai sekarang tuh nggak pernah lupa sosok itu, menyeramkan itu. Kira-kira di situ makin parah untuk interaksi antara manusia dengan yang lebih peka, yang gaib, lebih peka lagi, lebih jadi lagi. Bahkan waktu itu sampai mungkin levelnya lebih tinggi dari saya gitu kan, si jinnya ini. Oh iya benar. Saya lagi tidur, di situ saya mimpi saya jalan ini emang ada lokasinya, tempatnya ada. Oh iya, bukan wah ini kan bisa mimpi, wah ini di mana nih, rekayasa gitu ya, rekayasa gitu, tapi benar-benar nyata dan ada, dan lokasinya itu di kampung saya sendiri. Ya. Saya jalan,
ada rumahnya memang ada, rumahnya itu. Nah saya ngelihat Benar-benar ada mirip sosok 100%. 100% sama semua. Iya. Saya ngeliat saya jalan depan rumah itu. Nah kan rumahnya tingkat ya, di atas itu ada sosok perempuan Normal perempuan atau dengan normal wajah yang rusak? nggak normal, perempuan biasa. Terus dia bilang, Mas, tolongin anak saya, dia bilang gitu kan. Terus saya ragu. Kenapa saya ragu? Rumahnya tuh kalau dibilang layak nggak layak. Dibilang layak nggak layak, tapi ada ada penghuninya. Rumahnya udah kotor, kayaknya keurus, tapi masih dalam bentuk rumahnya, bangunannya masih kokoh, cuman nggak keurus aja gitu. Anda belum sadar juga itu belum sadar orang apa bukan gitu. Belum sadar. Nah, saya punya perempuan, dia bilang, Mas, tolongin anak saya, dia bilang gitu kan. Anaknya kenapa, Bu? Dia bilang, anak saya tolongin, dia bilang gitu kan. Oh iya, sebentar ya Bu, saya masuk tuh. Saya buka gerbang, rumahnya gede kan. Saya buka gerbang, saya masuk ke dalam. Anaknya di kursi roda yang buat belajar berjalan tuh, di kursi roda, baby walker gitu. Kayak baby walker gitu. Nah terus anaknya ngasih isyarat, Bu, ini anaknya udah di bawah, Bu. Tadi anaknya di atas, di lantai atas. Dari di atas, terus tiba-tiba ada di bawah kan. Saya bilang, Bu, ini anaknya ada di bawah, Bu. Nah si ibunya ini nggak ada sautan lah gitu kan. nggak respon ya. Nggak respon. Terus si anak ini ngasih isyarat buat minum gitu. Kayak dia mau minum lah, bahasa kasar. Jadi bahasa dia aus gitu ya. Aus, dengan dia bilang, minum. gestur tubuhnya gitu. Dia mau minum gitu kan. Terus saya bilang, tunggu. Dia bilang, yang kecil kan ya kasih susu lah gitu kan. Saya lari keluar nyari susu nih. Nyari susu, ada warung kan. Nggak mungkin dong di warung juga ada nyediain botol buat bayi gitu kan. Jadi saya kira akhirnya dia mau diplastik aja, tapi jangan yang panas ya, yang adem. Saya bilang, saya lari lagi tuh masuk ke dalam, buru-buru ya kan, takut si anak ini kenapa-napa atau kehausan gitu ya. Saya khawatir juga. Nah saya buka kecil nih, jadi dia nggak keselak gitu kan. Saya tersedak gitu. Saya tusuk lah pakai jarum gitu kan. Saya adotin nih ke dia. Nah terus tapi susunya habis, tangan saya nih yang ini, yang kanan ini digigit juga sama dia. Nah darah saya disedot. Aduh. Gitu. Nah saya udah mau ngamuk, tapi ternyata lagi-lagi saya juga heran, bayinya lebih kuat daripada saya. Darah saya disedot terus. Ternyata yang dia minta itu, minum itu bukan maunya susu aslinya, tapi dia maunya darah. Tangan saya disedot. Tapi manusia apa bisa digantikan dengan darah lain? Manusia. Maunya manusia. Nah tangan saya disedot tuh, darahnya disedot. Saya coba buat itu bayinya bener-bener bayi atau bayi, tiba-tiba mukanya berubah? Bayi, awal asal masanya bayi. Iya. Bayi. Nah terus saya sering ngelawan, saya lepas tuh, saya dorong baby walker, saya dorong. Nah terus dia mukanya berubah. Kayak gimana? Mukanya berubah, jadi bayi pada umumnya botak gitu kan. Nah itu matanya satu nggak ada. Serem banget. Yang satu matanya nggak ada, yang sini agak keluar darah. Nah, jadi bibirnya kan kita kecil gitu, dia hidungnya kecil tapi mulutnya lebar. Mulutnya terus segini, mulutnya lebar tuh. Jadi semua tapi Anda nggak gerahamnya semuanya nggak nge-freeze. Anda tuh ngeliat gitu nggak nge-freeze? Nggak nge-freeze, ya cuman kok bisa gitu kan, kok bisa berubah gitu. Itu giginya taring semua, jadi gigi gerahamnya tuh kelihatan. Nah terus dia nomprok saya tuh, tiba-tiba lompat tuh dia dari baby walker, lompat saya. Nah pada saat itu saya kaget, sadar saya lagi di kamar tempat saya wiritan. Itu Anda tadinya lagi wiritan tertidur? Iya, tidur situ. Emang pada itu tertidur gitu. Emang biasa saya tidur di situ juga kan. Bangun, sadar saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa gerak tuh.
nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Jadi mau berontak pun kagak bisa apa-apa. Itu kurang lebih ada 5 menitan, 5 menit 7 menitan kurang lebih ya, perkiraan. Itu saya Mungkin bisa kayak bergerak itu. direp-rep gitu ya kalau Iya, misalnya kalau bahasa sekarangnya direp gitu ya. kita nggak bisa berucap apapun. Nggak bisa berucap apapun, dia gerak juga nggak bisa. Tuh mau gerak tuh susah, kayak banyak yang megangin gitu kan.